Menarik dari teman-teman Rebellion Zion, mereka bahkan bawa 2 untuk basic common-nya. Oke, kali ini dibawa ke game yang ketiga, semua sudah berbeda dan bahkan apakah Alter Ego mampu membalaskan dendam seperti di leg pertama ataukah balik lagi Rebellion 2 periode Pak Pulung? Yap, sesaat lagi akan kita langsung terbuktikan saja bagaimana pola permainan yang akan diberikan oleh masing-masing player. Oke, untuk semangat kita hari ini, EPL Arena minta tepuk tangannya! Luar biasa. Dan lihat langsung aja Pak Pulung, langsung ada invasi dari Kars yang seperti biasa kalau dia menggunakan Pakito. Rotasinya sangat cepat. Ya, dan bahkan kalau kita lihat dari early game-nya tadi udah benar-benar berjalan, ditambah dengan tabrakan di awal game, ini pun menimbulkan sebuah efek bahwa Rashid ketika terkena poke damage di early game, dia benar-benar jadi sedikit mundur dan tidak bermain segalak di game yang kedua. Apalagi dengan basic common emblem dari Yves dan juga Cloud yang akan memperkuat mereka di masing-masing lininya, jadi jarang untuk recall. Sementara Udil dengan life drain, dia nantinya akan bisa lebih survive ketika melakukan last hit atau melakukan assist kepada wave minion. Dan itu dia tambahan mana dari minion-minion yang akan ada di tubuh dari Udil. Alright, rotasi terlihat dengan adanya sosok Auditizi yang memberikan informasi terhadap Esamor. Nampaknya membuat mereka harus agak sedikit terlambat untuk merotasi ke arah top lane Pak Pulung. Oke, di atas sendiri ya, belum ada perubahan yang benar-benar tercipta juga. Karena semuanya juga masih terfokus kepada masing-masing dari minionnya, memperbanyak dulu dari sisi levelingnya. Di tengah juga temponya turun banget, beda seperti halnya tadi game 2. Oke, tapi Vincent kali ini sudah level 4. Sangat power untuk melakukan constraint Mortal Coil well. Di arah turtle-nya kali ini Pak Pulung. Tapi sebelum itu semua, lihat Kars langsung zoning out Udil. Informasi telah diberikan, tidak ada Wish by Wings. Sally pada mereka baik, berada dengan sempat tapi reward manipulation. Membuat Sally Boy harus berangkat dan bahkan retribution untuk kabur. Free turtle untuk para pasukan Rebellion Zion tanpa adanya kontes membuat Alter Ego kali ini harus mengakui di turtle mereka yang pertama. Yap, tapi shoutout juga bagaimana defensif dan juga tindakan covering yang dilakukan oleh 2 orang tadi terhadap Sally Boy loh. Kalau enggak itu bakal habis punggungnya disikat oleh Pakito. Alright, dengan tersisa 2 full terhadap Alter Ego. Makin mengkikis sedikit demi sedikit tapi Profesor kami dan saya masih percaya ternyata dengan prediksi kali ini. Oke, bakal coba dipasang Vincent. Masih ada Mortal Coil untuk menuju ke belakang. Knockout strike menuju ke arah Vincent tapi ternyata Pai gagal mendapatkan Vincent. One shot! Breaker one shot from Rashid. Ternyata membalikan keadaan dengan decimate yang dimilikinya. Mendapatkan 1 buah poin ke atas Pai. Walaupun ditukar dengan Vincent, setidaknya at least ada pertukaran 1 untuk 1. Oke, walaupun tadi terlihat ada 1 motivation roar. Dari decimate-nya juga sudah keluar. Tapi apalah yang terjadi gitu loh. Di saat damage yang masuk jauh lebih banyak, Prof. Ya, apalagi dengan decimate kan true damage. Jadi tentunya ada shield dari Pai juga nggak bakal bisa nutup damage tersebut. Dan hal inilah yang membuat Rebellion Zion unggul di early game. Hampir 1000 gold dan ditambah dengan Alter Ego yang melakukan shutdown. Setidaknya Vincent benar-benar di early game kayak gini nggak dominasi banget. Beda sama Sally Boy tadi di game yang kedua. Alright, fucking damage terlalu sakit menuju ke arah Rashid. Dan nampaknya Sally Boy agak diganggu dengan Kars. Power sekali ya Kars ini dengan Pakitonya. Ya, rotasinya jalan banget. Dia rotasinya jalan, dia poking damage-nya, dia percaya diri, dia tahu zoning out powernya. Dan bahkan di depan sana Rashid harus terpick off kah? Karena real world manipulation dipaksa. Trigger yang bagus, itu trigger yang bagus loh Pak Pulung. Lu tuh ke white charge sama real world manipulation ketika menuju ke arah turtle. Oke. Itu oke banget sih pertukarannya. Ada sekitar 30-40 detikan wild charge. Sementara sekarang dari turtle-nya hanya sekitar 5 detikan lagi. Mereka set up cepat, mereka bisa dapat. Oke, mereka setup cepat, mereka bisa dapat. Tapi Sally Boy kayaknya dikasih waktu oleh seorang Survive. Mencoba untuk melakukan buying time. Tapi nampaknya tidak akan berhasil karena Rashid standby on position dan retribution dari Vincent. Menyelamatkan turtle kedua. Ingat kata Profesor KB, 2 turtle akan membuat perubahan di dalam gameplay. Ini dari dunia aja coba lihat, ada 1500 sudah jarak yang tercipta. Dan dari tadi, dari data siapapun yang dapat turtle terus-terusan, mereka yang menang mulu gitu. Ya, dan ditambah dengan Sally Boy yang under level juga. Ini akan membuat skenario permainan yang berbeda daripada game yang kedua. Ketika kita melihat Martis yang early gamenya unggul banget, tapi
perlu diperhatikan juga bedanya. Vincent di sini perlu juga untuk item-item defense yang nantinya akan menuju ke arah mid game. Karena semakin mid game, power dari Martis akan menurun secara perlahan. Oh, Vincent, Mortal Coil-nya tersisa satu. Terakhir, untungnya dia tepat gunakan ketika ada satu tembok barir yang terkunci. Hai Samor, Purify Gaming telah dikeluarkan begitu saja, damage yang harus diperhatikan oleh seorang Odil. Mungkin ini menit 5 belum bisa menemukan Hai Samor. Tapi kalau nanti di arah mid game 40 terkena satu tetes Final Strike, mungkin kasusnya akan berubah. Itu pala vertigo langsung Pak. Migrain sebelah belakang tuh jatuhnya. Bisa helang, mending Vertigo. Tapi ternyata audience prediction masih berada di tangan Alter Ego. Walaupun tersisa 2 vote terhadap caster kali ini. Yap, karena sekarang serangannya udah mulai nongol lagi loh. Ini Selibo terlalu dalam kah? Oke, no puncher kan Sally Boy? Kayaknya. No puncher, karena dia kalau bisa dilihat kondisi tadi, itu harusnya dia bisa gunain puncher untuk kabur. Tapi kayaknya nggak bisa 40. No puncher tadi kayaknya. Makanya udah jadi pejalan kaki di area tersebut ya. Untuk masih dikit orangnya Prof. Andai tadi masih ada midlaner yang mungkin jaraknya dekat, akan berbeda cerita. Ya apalagi dengan Ice Queen One dari Swallow ya. Setidaknya 40% slow effect-nya udah pasti bakal ngeganggu banget bagaimana movement dari Sally Boy. Dan untuk sekarang kalau kita melihat dari Nino, dia masih free di arah bottom lane. Tidak ada gangguan sama sekali yang membuat Nino masih 0-0-0 by KDA. High Armor juga tidak terganggu, tapi dia unggul dari segi level dikarenakan turtle yang 2 kali dapatkan. Kalau turtle ketiga diamankan, Rebellion Zion boleh loh main galak di Lord yang pertama. Oke, tapi buying time coba dilakukan. Menuju ke arah depan, 2 tim fight terjadi. Perbedaan telah terlihat. Cut bakal coba untuk lakukan fighting. Langsung adu retribution akan terjadi dan Sally Boy berhasil take over. Turtle kali ini, no perfect Turtle. Untuk mendapatkan Rebellion, tapi lihat Pai. Coba untuk memberikan damage di sana seorang Jerry. Hilang begitu saja. Satu bobol kill sangat mahal, tapi Nino belum memiliki damage yang maksimal untuk bisa mendobrak sang banteng biru. Tapi setidaknya at least dengan ditukar Pai, mereka mendapatkan satu turtle terakhir. Yap, setidaknya agak cukup menetralkan ya. Dengan jarak yang mau diboost oleh pemain dari Rebellion Zion. Iya. Mereka mulai menetralkannya kembali Prof. Jadi ke stop ya, jatuhnya yang tadi udah sempat aku mention kalau misalkan mereka bisa main galak di Lord, malah harusnya Rebellion Zion lebih hati-hati ketika Lord muncul. Karena lihat sekarang Sally Boy mencoba untuk mengejar ketertinggalan level, tapi memang Vincent masih lebih unggul dan Nino, dia sudah punya Berserker's Fury, jadi harus lebih berhati-hati. Permainan front to back bisa saja dijalankan dan bahkan Rasi yang dari tadi wild charge-nya tidak terlihat, bisa jadi salah satu malapetaka untuk pergerakannya Kars. Karena Kars tidak membawa Purify. Ini yang dibawa oleh Purify adalah satu sprint. Iya. Dia mau masuk, dia mau keluar dengan aman juga. Dan High Armor membawa Purify. Jadi jatuhnya kalau misalkan Rasi mengincar ke arah High Armor hanya akan membuang source skill saja. Mahal. Beda kalau targetnya ke arah Vincent. Gak bakal worth it. Gak bakal pantas itu flicker wacas ditukar sama Purify sama High Armor. Itu gak bakal setara harganya Profesor. Iya, kalau kita lihat sekarang Audi TZ benar-benar kuat banget di lini depan. Dia punya favor roam item dan tidak akan terganggu heal up-nya. Sementara Kars menyibukkan teman-teman dari Alter Ego Esports di top lane agar nanti wave minionnya itu tidak berjalan secara maksimal dan bahkan menekan Sally Boy untuk 1v1 situationnya. Oke, tapi kalau misalnya Sally Boy ini tidak cepat-cepat untuk kabur ke arah belakang, karena cover yang sangat cepat dilakukan Vincent itu bisa membuat Sally Boy tumbang loh. Udah ada invasi jungle karena Vincent level 12. Di Cimete akan full power ini. Kasusnya akan berbeda kalau Sally Boy berhasil dimakan di Lord yang pertama apapun. Yap, itu dia akan ada wild charge yang mau dikeluarkan ternyata tidak loh Ji. Ya karena mereka harus buru-buru melakukan backup di arah top lane. Mereka harus makan Vincent. Kalau Vincent bisa dimakan, ini akan menjadi keuntungan di Lord yang pertama. Wow, tapi barusan Retribution sudah digunakan. Minuman Fury dikeluarkan pula di bawah. Oke, tapi di depan sana Nino masih coba untuk bertahan dari High Samor. High Samor tidak mau terlalu terburu-buru di depan sana. Ada Pai berubah dan bahkan melakukan local orang gas. Masih ada sprint. Wajah for defensive. Vincent hampir terperangkap. Tapi nampaknya malah Pai yang harus menjadi korban keganasan dari Rebellion. Sally Boy bakal coba untuk bantu ke arah belakang. Para pasukan dari Alter Ego. Mereka bakal memaksa bahkan retribution setelah dikeluarkan oleh Sally Boy. Audi TZ menggunakan flickernya. Tidak bisa ditumbangkan. Sally Boy menang dan ternyata Kars gagal menangkap Sally Boy. Karena 2 punch terhadap Sally Boy dia bisa KO mendadak Pak Pulu. Yap, plus sepatu penggunaan dari Tonros yang tepat waktu ya. Andai kalau tidak dan sekarang WON Prop udah ada. Nah ini dia High Armor udah punya jawaban terhadap Heavy Crossbow dari Nino atau bahkan Phantom Execution dari Sally Boy.
Setidaknya kalau kita lihat tadi di mid lane, Pai dan Udil mencoba untuk membuka sebuah setup, namun memang belum ada hasilnya. Karena memang damage yang diberikan dari Udil masih belum cukup. Sementara Vincent harus lebih berhati-hati karena sekali aja wall charge, dalam keadaan dia nggak punya skill 2, nggak punya mortal coil, dia nggak bakal punya escape mechanism. Kalau Auditizi ada di sampingnya, mungkin masih mending karena ada heal up. Kalau nggak ada, bakal jadi ancaman. Oke, Fight telah keluar dari robotnya. Mereka akan mencoba team fight di depan sana. Cars terdeteksi, terperangkap di depan sana. Tapi kalau mereka nggak maksimalkan, ini kerugian di tangan Alter Ego. No sword skill Pai, cuma hanya robot biasa. Bahkan Auditizi tahu akan hal itu. Reward pada akan coba dibuka. Udah ke arah belakang. Udil, one last hit. Tapi masih bisa tumbang. Minuan Reward belakang. Kali ini tidak ada, tapi ternyata di sana Auditizi berhasil membuka semua jalan untuk Vincent. Kong Sangkang Strength well, a blending with Promise Summer. Membuat Dino kali ini harus tumbang bersama dengan Sally Boy, The Miracle Boy. What? Out! Rebellion Zion benar-benar menuntaskan Alter Ego dalam satu team fight. Oke, dan Cars menjadi satu opener yang begitu baik, Prof. Semuanya diawali oleh Cars tadi. Ya, berawal dari Udil yang menjadi korban karena ketika Federal Airstrike sudah ditutup, dipastikan Udil tidak akan bisa memberikan damage yang tinggi kepada Rebellion Zion. Dan lihat, dengan Lord ini, goldnya akan menuju ke angka 7.000 bahkan 8.000 sekalipun ditambah dengan buff yang udah mulai diinvasi. Alter Ego mulai tershutdown. Alter Ego mulai tershutdown. Dan bahkan para pasukan dari Alter Ego di bottom lane, mereka harus menghilangkan semua egonya untuk turun dan mundur ke arah base, ke high ground. Mereka maju dikit, itu bakal bisa membuat Sally Boy kelar. Itu bakal bisa memakan Sally Boy. Karena mereka harus perhitungkan dengan wave yang didorong secara bersama di 3 lane, Pak Pulung. Yap, dan mereka pun harus berhati-hati ya bagaimana dengan pergerakan dari Cars. Cars bisa masuk dengan satu hal yang memang tidak diperhitungkan loh. Dan dia masuk, yang penting hitnya masuk aja. Semua goldnya rata kiri dan ini akan menunjang lagi untuk Rebellion Zion menabrak lini belakang dari Alter Ego. Oke, memaksa reward manipulation fight di ujung sana. Harus mundur dengan bersama dengan seorang Nino. Pada efek dari jauh, coba dilakukan oleh seorang Udil untuk memberikan seluruh perlindungan semaksimal mungkin. Alter Ego masih menolak untuk dipecahkan base-nya. Kali ini masih bertahan Pak Pulung. Walaupun di menit ke-12, Sally Boy akan fall off Pak Pulung. Oke, sementara tadi dengan satu setup yang udah dibangun, dengan satu Lord tersebut setidaknya masih ada beberapa inner tower yang bisa mereka tumbangkan. Defense semakin kecil, tekanan terus-terusan. Dari golnya Prof, ini di angka di atas 1000 semua loh dari masing-masing, bahkan dari roamernya aja loh. Iya, Carsnya aja unggul 3.000 terhadap Pai. Itu dia. Itu bener-bener jauh banget karena balik lagi Cars Satu bisa, item, dua. Cars bisa jalanin laning dan dia bisa mainin split push juga, dia bisa engage Udil dari belakang. Apalagi Udilnya di sini membawakan flicker, jadi kalau misalkan flickernya lagi cooldown, udah bisa dipastikan jabnya akan connect ke arah Varsha. Tapi kalau kita lirik sedikit ya, winning condition dari Rebellion Zion terbuka dengan sangat-sangat lebar ketika nantinya dia akan mendapatkan Lord selanjutnya. Mereka tinggal menjalankan apa yang sudah mereka build dari early game. Alter Ego Esports, wah kalau winning conditionnya ini benar-benar bisa dijalankan, hanya bertahan sajalah. Satu-satunya jawaban dari Alter Ego. Karena apa? Karena Auditizi bisa megangin 3-4 pemain dari Alter Ego dan tidak tumbang. Karena ketika dia dalam keadaan rage mode, dia bakal kena heal up dari Motivation Roar dan Favor Roam item. Adalah kunci dari Rebellion Zion untuk bertahan hidup. Oke, tanpa flicker aja, dia nge-wipe out tadi, Alter Ego. Tapi kali ini dengan flicker, mungkin akan lebih parah atau bahkan sebaliknya Pak Pulung. Ya karena dari Carsnya sendiri ya dari tadi ya, dia enak banget. Dia masuk, oke damage-nya sampai. Untuk dari SP-nya juga tergerus, tapi dia punya Audi loh. Dimana Motivation Roar-nya itu loh Prof. Darahnya kurang ditambahin lagi, disuruh berantem lagi. Iya, teamfight jangka panjangnya jadi kuat banget. Dan kalau kita lihat dari Rebellion Zion, mereka punya eksekutor masalahnya. Ada Cars. Sementara lihat dari Alter Ego, mereka eksekutornya cuma Nino. Lagi-lagi, Nino harus menjadi tulang punggung kekeluargaan dari Alter Ego. Waduh. Mau tidak mau, Mau tidak mau. tulang punggung keluarga kali ini di tangan Nino. Dan bahkan lihat, informasi harusnya udah ada di tangan para pasukan Alter Ego ketika Vincent mencolek Lordnya Pak Pulung. Yap. Mungkinkah dengan 2 kali drop seperti ini harus ada balance yang emang diperlihatkan lagi Prof? Entah Minotaur ini kayak jadi jawaban gak sih? Minotaurnya benar-benar jadi jawaban dan Alter Ego Esports jadi nggak kepegang semuanya. Oke, tapi dibalaskan dengan reward manipulation di depan sana.
Banyak soft skill yang telah keluar. Mereka terlalu memaksakan melakukan team fight di Lord yang kedua kali ini. Para pasukan dari Alter Ego mereka terperangkap di depan sekali. Pada mereka Boy masih bertahan. Langsung ada Pai. Tapi ternyata team fight-nya membuat Vincent bebas. Pai yang buru karena belakang planting dan Romain Samor. Memporak-porandakan. Mencapai satu point kill. 2 hilang. Ini bencana. Nino dikejar begitu saja. Nino harus mundur Nino. Nino terperangkap Seliboy. Dan bahkan Udil cuma punya Feather Strike. 3 melawan 5. Ini bencana Pak Bulu. Wow, Martis, kesatria bergitar siap untuk membuat harimu bergetar dan itulah yang udah terjadi. Karena siapapun tadi dikejar dan ini dia. Oke, bakal coba dipasang Udil. Tumpang, tidak ada iklan defensif. Ini bencana. Lordnya tidak ada yang bisa megang ini. Nosakar atau Maut. Auditisi masih punya flicker. Para pasukan dari Alter Ego mereka akhirnya ada Pai dan juga Rasi yang mencoba untuk melakukan defensif. Tapi tidak ada high ground defensif. Ini membuat sebuah celah bisa dimanfaatkan bahkan Dino. Wow, udah ke belakang. Kas melakukan defensif. Dan situasi for defensif. Lihat terbuka dengan sangat bebas dari Pai. Setidaknya menangkap Vincent. Tapi Vincent masih bisa mundur. Alter Ego. Mereka bertahan semaksimal mungkin tapi tidak ada Nino. Dan bahkan Revelation sang banteng biru berhasil memenangkan 2 periode atas Alter Ego. 2 periode, 3 kali win streak. Semuanya tidak berarti di depan Rebellion, Xian dan Swallow. Swallow. Kata Swallow. Take your time Swallow. Take your time Swallow. Di hari kemenanganmu kali ini. Tapi sang banteng biru benar-benar menunjukkan kalau tanduknya terlalu tajam untuk bisa dipatahkan dan mematahkan win streak Alter Ego. Wah, ini kalau kita lihat dari team fight yang baru saja terjadi, Auditisi